Hai Minimalis Indonesia, ketemu lagi di channel Live Simple Living. Di series Minimalism untuk pemula bagian 2 ini saya mau bahas tentang sejarah singkat minimalism. Gimana sih awalnya sampai minimalism ini sekarang jadi gaya hidup yang populer dan banyak diterapkan khususnya oleh para milenial. Istilah minimalism pada awalnya adalah aliran seni lukis dan pahat yang muncul di akhir tahun 1950-an, lalu berkembang di awal tahun 60-70-an di bidang fashion, musik, arsitektur, home decor, dan juga bidang seni dan desain lainnya. Aliran seni dan desain ini cenderung mengurangi bentuk artistik atas dasar pertimbangan kesederhanaan. Para seniman saat itu berusaha memperlihatkan bahwa warna-warna monokrom dan desain yang simpel itu ternyata indah dan bisa dinikmati. Sebelum menjadi gaya hidup, minimalism adalah sebuah gerakan melawan konsumerisme yang berlebihan. Konsumerisme diawali dari revolusi industri di mana teknologi berkembang pesat, banyak mesin diciptakan dan terjadi produksi besar-besaran. Adanya overproduksi membuat berbagai barang jadi mudah didapatkan dan jumlahnya melebihi kebutuhan. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Iklan-iklan dan juga melimpahnya berbagai pilihan barang membuat kita seolah-olah selalu membutuhkan sesuatu yang baru. Berbagai strategi marketing membuat kita merasa selalu ada sesuatu yang harus dibeli. Bahkan semakin hari barang-barang dan juga jenis konsumsi lainnya bukan lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga digunakan untuk menunjukkan status sosial dan juga kekayaan. Hidup semakin hari semakin penuh dengan persaingan. Manusia seolah dipaksa untuk terus kerja keras sebagai kuda untuk memenuhi semua standar sosial. Hal ini menyebabkan stres dan banyak masalah psikologis. Semakin meluasnya internet membuat satu sisi segalanya makin mudah, tapi tekanan sosial juga semakin tinggi. Konsep minimalism yang tadinya hanya digunakan dalam seni dan desain ternyata bisa memberi jawaban pada kondisi overkonsumsi pada masyarakat. Dengan mengusung slogan Less is More, minimalism menawarkan sebuah cara hidup sederhana dengan hanya mengkonsumsi barang-barang yang memang kita butuhkan, sehingga kita bisa fokus hanya pada yang esensial saja dalam hidup kita. Pada tahun 2000-an, konsep tentang minimalism sebagai gaya hidup perlahan-lahan mulai dikenal masyarakat. Para pegiat hidup minimalis mulai membagikan berbagai ide dan juga pandangannya melalui blog dan juga berbagai platform lainnya. Kemunculan buku The Life-Changing Magic of Tidying Up dari Marie Kondo di tahun 2010 dan juga buku-buku minimalism dari The Minimalist membawa konsep minimalism dan juga decluttering semakin akrab didengar oleh masyarakat. Kemunculan mereka dalam tayangan Netflix membuat minimalism semakin populer. Boomingnya buku Fumio Sasaki yang terbit pertama kali di Jepang tahun 2015 dengan judul Goodbye Things juga membuat konsep tentang hidup minimalis semakin banyak diterapkan oleh masyarakat. Sekarang, gaya hidup minimalis dianggap sedang tren di kalangan para milenial. Kemungkinan semakin banyak orang yang sudah menyadari bahwa ternyata barang-barang tidak selalu membawa kebahagiaan. Apakah kamu termasuk salah satu yang tertarik untuk menjalani hidup minimalis? Kalau iya, yuk kita belajar sama-sama. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya dari channel Live Simple Living.